Bab 2321, Kutukan Abadi. Ya, tapi meski begitu, masih ada beberapa hal yang masih perlu dipastikan terlebih dahulu, kata Zuan. Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk. Ji Xiaoxi dan Jiang Luofu juga berdiri. Ketika melihat Ji Xiaoxi benar-benar ingin mengatakan sesuatu, Zuan merasa sedikit penasaran. Dia bertanya, "Xiaoxi, kamu, aku." Ji Xiaoxi baru saja membuka mulutnya ketika wajahnya memerah. Dia tampak agak canggung, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang dahinya dan berkata, "Saya rasa saya harus berbicara mewakilinya." Kepribadian Xiaoxi agak terlalu lembut, jadi tidak heran Ji Dengtu tidak merasa nyaman membiarkannya keluar seperti ini. Dia tampak seperti seseorang yang mudah diganggu dan dimanfaatkan. Jiang Luofu melanjutkan, "Xiaoxi ingin membantumu, tetapi kultivasinya tidak cukup tinggi. Jadi, dia ingin meneliti beberapa racun untuk menghadapi monster. Namun, untuk melakukannya, dia perlu mengumpulkan beberapa tanaman herbal di dunia monster." Wajah Ji Xiaoxi sekarang benar-benar merah. Dia merasa bahwa semua kakak perempuannya benar-benar hebat, dan dialah yang paling tidak berguna di antara semua orang di sini. Itu hal yang baik, tidak perlu ragu sama sekali. Xiaoxi benar-benar perhatian, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum. Tapi di luar agak berbahaya. Dia mengeluarkan banyak bahan dari Brilliant Glass Bed dan melanjutkan, "Bahan-bahan ini seharusnya cukup." "Tidak, mereka tidak." Ji Xiaoxi buru-buru melambaikan tangannya. Sekarang setelah hal itu melibatkan bidang keahliannya sendiri, dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Ini semua adalah bahan-bahan dari dunia kita. Racun yang dapat dibuat dari bahan-bahan tersebut mungkin efektif terhadap makhluk-makhluk di dunia kita, tetapi mereka mungkin tidak dapat mengalahkan monster-monster ini. Jika kita ingin menang melawan mereka, kita perlu menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi setempat. Kita perlu mencari tahu efek pengobatan dari obat-obatan setempat, dan kemudian saya dapat meneliti dan menghasilkan sejenis racun yang akan efektif terhadap monster-monster tersebut. Tapi sekarang, dunia luar. Zuan tiba-tiba menyadari betapa sulitnya situasi ini. Jika Ji Xiaoxi bisa membuat racun semacam itu juga akan membantu. Karena itu, dia mengubah nada bicaranya. "Aku akan bertemu dengan Tetua Agung Ras Iblis Sejati. Ikutlah dengan kami. Kita bisa bertanya apakah ras iblis sejati memiliki sesuatu seperti ladang obat." Mata Ji Xiaoxi berbinar. "Terima kasih, Kakak Zhu." Keempat wanita lainnya memahami beratnya masalah ini, dan tidak membantah untuk ikut bersamanya. Mereka tetap tinggal di gua. Mereka melanjutkan apa yang telah mereka lakukan, entah itu menggambar jimat atau berkultivasi. Mereka membuat persiapan untuk pertempuran besar yang akan datang. Sepanjang perjalanan, Zuan bertanya kepada dua wanita yang bersama mereka, "Bagaimana kemajuanmu dengan bahasa monster?" "Sekitar 70 hingga 80% ada di sana," jawab Jiang Luofu. "Aku yang paling lambat di antara semuanya," kata Ji Xiaoxi, merasa sedikit malu. Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Xiaoxi sebenarnya telah bekerja sangat keras. Percakapan biasa seharusnya tidak menjadi masalah lagi." Zuan sedikit terkejut. "Kalian semua benar-benar belajar bahasa itu dengan cepat. Lagi pula, mereka tidak memiliki cheat seperti sistem skill." Jiang Luofu tersenyum dan berkata, "Script giok itu memiliki kemampuan untuk mempersingkat waktu belajar. Selain itu, mereka semua termasuk individu yang paling berbakat, dengan potensi yang luar biasa. Mereka semua benar-benar ingin membantu Anda secepat mungkin, jadi mereka tidak berhenti sama sekali, dan berusaha mempelajari bahasa monster dalam waktu sesingkat mungkin." Ji Xiaoxi tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, "Bibi kecil juga belajar dengan sangat serius. Dia adalah yang tercepat di antara kita semua." Zuan menatap Jiang Luofu dengan terkejut. Ketika dia melihat itu, wajah Jiang Luofu memerah. Dia memasang ekspresi dingin dan dewasa. "Baik atau buruk, saya pernah menjadi kepala sekolah semua orang. Jika murid-murid saya belajar lebih cepat dari saya, apa yang akan saya lakukan?" Ji Xiaoxi bergumam, "Kau jelas ingin membantu kakak." Mulutnya ditutup sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi malu dan panik yang mengejutkan muncul di wajah Jiang Luofu. "Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara." Ji Xiaoxi berkedip bingung.
Dia tidak mengerti mengapa bibinya tidak merasa bersyukur sama sekali saat dia berbicara untuknya. Jiang Luofo memegang mulut Ji Xiaoxi sambil menjelaskan kepada Zuan, jangan terlalu dipikirkan. Hanya saja aku perlu melakukan semua yang aku bisa dalam situasi saat ini juga. Namun, kemerahan di wajahnya tidak hilang sepanjang waktu. Zuan merasa itu agak aneh. Mengapa dia mengira aku terlalu banyak berpikir? Namun, mereka segera bertemu dengan beberapa iblis sejati, jadi dia tidak bisa terus bertanya padanya. Para iblis sejati muda menyapanya dengan hormat, dan Zuan mengangguk sedikit sebagai balasannya. Bahkan setelah dia pergi, para iblis sejati muda itu masih menunjuk dan membicarakan Jiang Luofo. Kaki wanita itu sungguh luar biasa. Dan apa yang dikenakannya, kelihatannya sangat menakjubkan. Kaos kaki itu sepertinya buatan peradaban ilmiah. Namanya Sutra Hitam, apa ya? Kelihatannya bagus sekali. Tapi menurutku loli kecil itu lebih baik. Aku ingin menikmati kaki es loli sutra putih itu sendiri. Tuan muda sungguh beruntung. ... Para wanita itu kini sudah bisa mengerti bahasa monster itu. Ketika mereka mendengar ucapan kotor itu, wajah Ji Xiaoxi memerah dan dia merasa sangat dirugikan. Sementara itu, ekspresi Jiang Luofo berubah sangat dingin. Dia tidak peduli jika mereka hanya membicarakannya. Dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang membicarakannya di belakangnya, karena dia berpakaian seperti itu. Namun, orang-orang ini benar-benar memiliki pemikiran seperti itu tentang Xiaoxi. Zuan dengan lembut memegang pinggangnya sambil berkata, dunia monster memang vulgar seperti ini. Kau tidak perlu merendahkan dirimu ke level mereka. Ketika dia merasakan panas tiba-tiba datang dari lengannya, kemarahan Jiang Luofo tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, tubuhnya terasa sedikit gatal. Dia ingin Jiang Luofo menyingkirkan tangannya, tetapi dia ingat identitasnya saat ini dan hanya bisa menahannya. Zuan melihat bahwa dia hampir meledak, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menenangkannya dan Ji Xiaoxi. Namun, hal itu malah membuat Jiang Luofo semakin sensitif. Namun, dia tidak bisa membicarakannya dengan lantang. ... Untungnya, mereka segera tiba di kediaman Tetua Agung. Dia segera keluar untuk menyambut mereka ketika mendengar berita itu. Ketika dia melihat Zuan, dia jelas menghela napas lega. Baguslah Tuan muda baik-baik saja. Saya khawatir Tuan akan memperlakukan Anda dengan tidak baik. Matanya kemudian beralih ke dua wanita di sebelah Zuan. Salah satu dari mereka dewasa dan anggun, sementara yang satunya muda dan lembut. Selera Tuan muda itu luas, seperti yang diharapkan. Saya berhasil melewatinya karena suatu kebetulan, kata Zuan. Saya punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Tetua Agung secara pribadi. Ekspresi Tetua Agung itu menjadi serius. Ia menoleh ke samping dan memberi isyarat mengundang. Mari kita lanjutkan pembicaraan di dalam. Zuan menggunakan kesempatan itu untuk diam-diam berkata, ada beberapa hal yang tidak ingin aku sampaikan kepada mereka. Aku punya pembantu yang sangat tertarik dengan pengobatan, dan dia kekurangan bahan-bahan saat ini. Tetua Agung itu bersikap bijaksana dan cepat berkata, obat-obatan, batu ki, dan hal-hal lain yang masuk ke kota biasanya diatur dengan ketat, tetapi ras iblis sejati kami memiliki status khusus dan kami memiliki beberapa hak istimewa tambahan. Ada kebun obat kecil jauh di dalam lembah yang bisa mereka kunjungi untuk jalan-jalan. Jika ada sesuatu yang mereka inginkan, mereka dapat memetiknya sesuka hati. Kedua wanita itu adalah orang-orang tuan muda, dan dia bahkan membawa mereka bersamanya, yang berarti dia sangat memanjakan mereka, jadi dia tentu saja perlu memperlakukan mereka dengan baik juga. Bagaimanapun, masa depan seluruh ras iblis sejati bergantung pada tuan muda ini. Karena itu, dia segera memanggil seorang pelayan untuk membawa kedua gadis itu ke kebun obat. Ji Xiaoxi sangat senang saat mendengarnya. Selama dia memiliki bahan-bahan dari dunia ini, dia yakin akan kemampuannya untuk menciptakan racun yang efektif melawan monster. Zuan diam-diam memperingatkan keduanya agar berhati-hati, dan segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Xie Daoyun telah membuat banyak jimat komunikasi yang memungkinkan mereka saling memberitahu dalam jarak dekat, dan dia dapat bergerak cepat jika terjadi sesuatu. Aku akan mengurus Xiaoxi. Jangan khawatir. Jiang Luofo menatapnya. Dia memegang tangan Ji Xiaoxi dan pergi. Begitu mereka pergi, Tetua Agung itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa masalah penting yang ingin Tuan Muda bicarakan dengan orang tua ini? Ras iblis sejati mungkin akan dikutuk selamanya.
Kalimat pertama Zuan hampir membuat tetua agung itu ketakutan setengah mati. Tangan tetua agung itu gemetar. Cangkir anggur yang telah disiapkannya untuk Zuan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak mau repot-repot menuangkan anggur lagi, dan dengan cepat meletakkan botol dan cangkir itu sebelum bertanya, "Mengapa Anda berkata begitu, Tuan Muda?" Zuan kemudian menjelaskan pertemuannya di istana. "Aku baru saja melihat Raja Gila dan Raja Iguana Hijau mati di depan mataku. Raja Monster jelas orang yang kejam. Tidak diragukan lagi dia melakukan itu agar aku melihatnya." Tetua agung itu menelan ludah dengan susah payah. "Aku tidak menyangka bahkan para pahlawan hebat dari generasi mereka seperti Raja Gila dan Raja Iguana Hijau akan mati dengan cara yang menyedihkan. Jika mereka tahu keadaan akan seperti ini, mereka akan pergi bersama Raja Monster bayangan ke dunia kultivasi. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan terhormat." Zuan sedikit terkejut. Dilihat dari apa yang dikatakan tetua itu, status dan kekuatan Mad King dan Green Iguana King hampir setara dengan Shadow Monster King. Fakta bahwa Monster Lord dapat dengan mudah membunuh mereka berarti kekuatan sejatinya bahkan lebih tak terduga. Tetapi Tuan Muda tidak perlu khawatir. Dilihat dari apa yang Anda katakan, mereka jelas berkolusi dengan sisa-sisa kejahatan dinasti sebelumnya, dan itulah alasan eksekusi mereka. Tuan hanya melakukan ini sebagai peringatan bagi ras iblis sejati. Selama kita berhati-hati dan teliti, kita tidak perlu takut. Tetua agung itu tenang dan kembali ke meja untuk menuangkan anggur. Zuan lalu berkata, "Tetapi saya direkrut oleh Nona pertama Salamai dan menyetujui permintaan mereka. Karena Monster Lord sudah tahu tentang itu, dia tidak perlu khawatir orang lain akan mendengarnya. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk bersikap lebih proaktif sekali ini." "Apa?" Tetua agung itu akhirnya tidak dapat memegangi kendi anggur itu lagi. Kendi itu jatuh ke tanah dan pecah. Anggur merah yang mengalir kemana-mana. Tampaknya mencerminkan emosinya saat ini. Namun, tidak ada waktu baginya untuk menghargai sebotol anggur yang berharga ini. Dia meraih tangan Zuan dan berseru, "Tuan Muda, tolong jangan menakutiku seperti itu." Apa yang sebenarnya terjadi? Zuan telah memperhatikan reaksi tetua itu, dan dengan demikian memastikan bahwa tetua itu benar-benar tidak tahu tentang hubungannya dengan Salamai. Dia menjawab, "Mojart mencariku sebelum aku pergi ke dunia kultivasi. Pertama, Nona Salamai juga mencariku sebelumnya hari ini." Tetua agung itu mulai panik. "Anda telah membuat kesalahan besar, Tuan Muda, bagaimana Anda bisa berurusan dengan para pengkhianat itu?" Dia tidak bertanya apakah Zuan benar-benar berpihak pada mereka. Fakta bahwa mereka sering berkomunikasi, tetapi tidak segera melaporkannya sudah menjelaskan banyak hal. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Monster dengan sengaja membunuh Raja Gila dan Raja Iguana Hijau di depan Tuan Muda. Dia jelas sudah curiga. Iklan oleh Pub Future, "Aku juga tidak punya pilihan. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran, dan bisa hancur kapan saja." Apakah Raja Monster telah menemukan solusi selama bertahun-tahun ini? Semua rencananya berakhir dengan kegagalan, jadi semua orang mulai merasa tidak nyaman. "Aku hanya ingin menemukan cara lain untuk bertahan hidup bagi ras iblis sejati," jawab Zuan, memperhatikan reaksi tetua itu sehingga dia bisa mengubah arahnya sesuka hati. Untungnya, yang terakhir tidak mulai mencurigainya. Tetapi meskipun begitu, tidak perlu bercampur dengan sisa-sisa kejahatan itu. Tetua agung itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Apakah menurutmu penguasa pembantaian adalah orang yang baik hati? Dia sangat kejam di masa lalu, dan semua klan membencinya. Kemudian, dia terjebak di dunia kultivasi setelah dia gagal menaklukkannya. Bahkan jika dia benar-benar dapat kembali, apa yang akan berubah? Tapi kita tetap harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian kita, kan?" Zuan menatap matanya. Tetua agung itu terdiam. Dia tampak sangat bimbang, dan dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi akhirnya berhenti. Dia mondar-mandir di sekitar ruangan dengan lengan di belakangnya. Ketika mata Zuan mulai sedikit pusing mengikutinya, dia akhirnya berhenti dan tampaknya telah mengambil keputusan, berkata, "Ini semua salahku. Seharusnya aku memberitahumu tentang beberapa hal lebih awal. Kamu tidak akan bertindak gegabah saat itu." "Ada apa?" Zuan terkejut. Dilihat dari berbagai petunjuk, dia sudah curiga bahwa ras iblis sejati memiliki beberapa rahasia, dan itulah sebabnya dia melakukan pertunjukan ini di depan tetua agung. Dia tidak menyangka itu benar-benar berhasil. "Kau ingat bagaimana ayahmu meninggal di masa lalu, kan?"
Nada bicara tetua agung itu menjadi sangat serius. Zuan menggerutu ambigu tanda setuju. Bagaimana aku bisa tahu bagaimana ayah Donair meninggal? Zuan khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri, tetapi tetua agung itu tiba-tiba mulai berbicara pada dirinya sendiri. Raja monster membawa ayahmu dan raja-raja klan lain untuk menantang binatang pemusnah, tetapi mereka kembali setelah kekalahan telak. Korban di antara para raja sangat parah, dengan banyak dari mereka bahkan tidak kembali. Meskipun ayahmu berhasil kembali dengan selamat, dia sudah terluka parah. Sebelum kematiannya, dia memberitahuku tentang rahasia ras iblis sejati. Dia ingin aku mewariskan rahasia ini kepadamu setelah kamu menjadi cukup kuat. Iklan oleh Pub Future. Dia berhenti sejenak sebelum menatap langsung ke mata Zuan. Saya selalu percaya bahwa Tuan Muda masih belum cukup kuat. Namun, kali ini, Tuan Muda mencapai kesuksesan luar biasa di dunia kultivasi, dan Anda telah berada di antara rencana penguasa pembantaian dan penguasa monster. Tingkat ambisi ini mengejutkan saya, jadi saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk memberitahu Anda tentang rahasia ini. Zuan penuh rasa ingin tahu. Dia benar-benar ingin memberitahu tetua itu agar berhenti bertele-tele dan langsung ke intinya. Untungnya, tetua agung itu tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Ia memasang beberapa penghalang suara di sekeliling mereka sebelum berkata dengan nada serius, "Tuan Muda, apa yang akan kukatakan berkaitan dengan keberadaan ras kita? Kau harus ingat bahwa tidak seorang pun boleh tahu tentang ini, baik itu teman dekatmu atau wanita di sampingmu. Kalau tidak akan ada harapan bagi ras iblis sejati kita jika berita sekecil apapun bocor." Tentu saja, Zuan langsung setuju. Ketika melihat betapa seriusnya Zuan, tetua agung itu mengangguk puas. Dalam perjalananmu ke dunia kultivasi, Tuan Muda mungkin pernah melihat ras iblis. Tidakkah menurutmu mereka sedikit mirip dengan kita? Benar sekali, bukan hanya penampilan, bahkan bahasa dan cara hidup mereka pun sangat mirip, jawab Zuan. Ia juga sedikit bingung. Mungkinkah ras Vian benar-benar hanya garis keturunan yang ditinggalkan dunia monster di dunia kultivasi? Bukan hanya mirip saja, kita bahkan bisa mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka, kata tetua agung itu dengan rasa bangga. Apakah karena mereka berasal dari garis keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur kita di dunia kultivasi? Zuan bertanya untuk menguji dugaannya. Garis keturunan leluhur, spesies rendahan seperti mereka. Tetua agung itu mencibir. Ras iblis di dunia kultivasi tidak lebih dari makhluk yang secara bertahap memperoleh kecerdasan dan berevolusi dari darah yang ditinggalkan leluhur kita di tanah mereka setelah semua pertempuran. Darah leluhur sekuat itu. Zuan sedikit terkejut. Darah orang yang kuat memiliki banyak khasiat yang menakjubkan. Misalnya, darahnya dapat menyembuhkan banyak luka tersembunyi dan mempercepat kultivasi seseorang. Namun, membuat binatang buas memperoleh kecerdasan. Itu jauh dari apa yang dapat dicapai oleh darahnya. Tentu saja, apakah Tuan Muda tahu makhluk macam apa leluhur kita? Tetua agung itu mulai sedikit bersemangat saat berbicara. Bukankah dia iblis sejati? Tanya Zuan, tercengang. Tentu saja tidak, hanya karena kita kehilangan kekuatan garis keturunan kuno, kita telah merosot menjadi ras iblis sejati. Tetua agung itu mendengus. Nenek moyang kita adalah dewa dari pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi. Zuan kini benar-benar terkejut. Meskipun ia menduga bahwa leluhur ras iblis sejati memiliki latar belakang yang mengesankan, ia tidak menyangka hal itu akan menjadi luar biasa. Bab 2323, Berita Buruk. Benar sekali, pengadilan surgawi. Tetua agung itu kini memiliki ekspresi yang berbeda. Punggungnya yang sedikit bungkuk kini juga tegak. Apakah pengadilan surgawi adalah satu-satunya tempat berkumpulnya para dewa yang tak terhitung jumlahnya? Zuan tidak lagi khawatir tentang kesalahpahaman dan mencoba untuk memahami situasinya. Benar sekali, di masa lalu, leluhur iblis sejatilah yang mendirikan pengadilan surgawi. Dia adalah dewa yang dikagumi oleh jutaan makhluk. Dia memiliki segala macam makhluk abadi yang mematuhi perintahnya, dan pasukan surgawinya yang berjumlah 100.000 mendominasi wilayah. Tetua agung itu menjelaskan dengan nada penuh rasa hormat. Zuan semakin merasa bahwa hal-hal ini mirip dengan pengadilan surgawi yang pernah diketahuinya sebelumnya. Dia juga cukup terkejut. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa nama tabu leluhur itu? Apakah itu sama dengan yang ada dalam pikirannya? Yang lebih penting, mengapa pengadilan surgawi dalam mitos akhirnya terhubung dengan dunia monster ini?
Nama terlarang leluhur tidak diketahui semua orang. Bagi mereka yang selevel dengannya, siapapun yang menyebut nama mereka saat tidak cukup kuat hanya akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya. Tetapi aku tahu bahwa semua orang menyebutnya sebagai Kaisar Surgawi. Kaisar Langit, Zuan sedikit mengernyit. Nama itu memang agak terlalu umum digunakan. Sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari itu. Dia tidak bisa tidak mengingat ruang bawah tanah rahasia makam kekaisaran milik ras iblis. Dia tampaknya telah berhubungan dengan pengadilan surgawi di sana juga. Pada saat itu, ada seorang kaisar surgawi yang telah memberinya busur merah dengan anak panah putih. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah kaisar surgawi yang sama dengan leluhur ras iblis sejati. Tunggu, dunia monster dan ras Vien punya hubungan dekat. Ruang bawah tanah rahasia itu juga ada di makam kekaisaran ras Vien. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Benar sekali. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Monster Lord. Ini adalah rahasia terbesar ras True Demon kita. Kalian sama sekali tidak boleh membicarakannya, atau ini akan mendatangkan malapetaka besar bagi ras True Demon kita, Tetua Agung itu memperingatkan lagi. Zuan mengangguk. Rahasia ini sungguh mengejutkan. Dia baru saja menguji peruntungannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa akan ada penemuan besar yang harus diungkap? Iklan oleh Pub Future. Itulah sebabnya, entah itu Monster Lord atau Lord of Slaughter, mereka tidak lebih dari sekadar kabut yang berlalu. Meskipun mereka kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita, para True Demon yang terhormat. Tetua Agung itu mendengus. Itulah sebabnya yang perlu kamu lakukan adalah mencari sisa-sisa leluhur di dunia kultivasi dan mendapatkan warisannya. Paling tidak, kamu perlu menemukan metode untuk membangkitkan garis keturunan kita, dengan cara yang sama seperti kita dapat mengaktifkan garis keturunan ras Vien di dunia kultivasi. Begitu ras True Demon kita menjadi lebih kuat, kita tidak perlu mendengarkan Monster Lord atau Lord of Slaughter lagi. Dia melihat ke atas saat berbicara. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia berseru, jika kamu menemukan warisan leluhur yang sebenarnya, atau bahkan membangkitkan keinginannya, siapa yang akan peduli dengan binatang pemusnahan yang menghancurkan dunia itu lagi? Zuan terdiam. Apakah dunia monster tidak memiliki orang normal? Mereka semua merencanakan sesuatu, yang satu lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, sisa-sisa leluhur yang disebutkan oleh tetua itu sebenarnya berada di dunia kultivasi. Dia bertanya-tanya di sudut mana mereka bersembunyi. Dia terus merasakan bahwa dunia kultivasi semakin misterius. Tidak hanya ada ruang bawah tanah rahasia seperti dunia bawah, bahkan ada sisa-sisa leluhur ras iblis sejati. Zuan pun berkata, tetapi aku harus kembali lebih awal untuk menghindari penguasa dunia itu. Aku tidak memperoleh keuntungan berharga apapun dari perjalanan ini. Kau membawa kembali keempat wanita suci ras iblis, jadi bagaimana itu bisa tidak berharga? Selain itu, kau juga membawa kembali banyak batu ki, makanan, dan barang-barang lainnya. Itu sudah merupakan bantuan yang sangat besar bagi ras iblis sejati. Tetua Agung itu menepuk bahunya untuk menghiburnya. Namun, kilatan cahaya melintas di matanya saat ia menyentuh tubuh Zuan. Meskipun laporan Adiljan telah terbukti sebagai kesalahpahaman, ia masih sedikit curiga. Ia telah mengikuti tuan muda itu sebelumnya sebelum ia bertemu dengan Raja Monster, dan sekarang ia dengan sengaja menyentuh tubuhnya, hanya untuk merasakan bahwa itu memang tubuh iblis sejati. Ia sekarang benar-benar merasa tenang. Si idiot Adiljan memang pantas mati 10.000 kali lipat. Zuan tentu tahu bahwa tetua itu mencoba menyelidiki identitas aslinya, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Keterampilan transformasi segudang tidak memiliki kekurangan seperti itu. Benar saja, dia merasakan kelegaan dari tetua itu, dan dia juga benar-benar tenang karenanya. Masih ada masalah lain. Cakram formasi hancur kali ini karena transportasi. Aku butuh lebih banyak bahan untuk membuat cakram formasi baru. Zuan sekarang bisa dengan bebas mengajukan permintaannya. Meskipun berbagai sumber daya dijaga, ras iblis sejati kita masih dapat mengumpulkan sebagian besar material. Namun, masih ada beberapa material penting yang telah digunakan selama perjalanan sebelumnya. Sisanya ada di perbendaharaan Raja Monster dan mungkin sulit diperoleh. Tetua Agung itu mengerutkan kening, jelas menganggap permintaan itu agak merepotkan. Itulah sebabnya aku semakin dekat dengan Salamai. Mereka punya cara untuk memasukkanku ke dalam perbendaharaan, kata Zuan serius.
Itu solusi yang bagus. Mata tetua agung itu berbinar. Tapi ini masalah yang sangat berisiko. Kesalahan sekecil apapun tidak akan ada harapan untuk pengampunan. Dengan keadaan seperti ini, tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa bertaruh, kata Zuan. Kenyataannya, fakta bahwa Monster Lord telah menjadikannya agen ganda membuat masalah ini tidak terlalu berisiko. Apa yang Salame inginkan darimu dengan membantu mereka? Tanya tetua agung itu dengan serius. Tentu saja untuk membantu mereka mencari tahu informasi tentang Dewa Pembantaian, dan akan lebih baik lagi jika Dewa Pembantaian diselamatkan. Zuan mendesah dalam hati saat dia berbicara. Fraksi Salame sudah bertindak sejauh itu dan merencanakan dengan sangat matang, tetapi mereka tidak tahu bahwa penguasa pembantaian sudah musnah. Semua rencana mereka ditakdirkan tidak akan pernah membuahkan hasil. Seperti yang diharapkan. Namun, meskipun kamu dapat membantu mereka, kamu tidak dapat benar-benar berpihak pada mereka. Pengaruh Monster Lord mungkin tidak sebesar sebelumnya, tetapi jika dia benar-benar marah, amarahnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ras True Demon kita, sang tetua agung memperingatkan. Aku tahu apa yang kulakukan. Zuan menggunakan kesempatan itu untuk berkata, ngomong-ngomong, setelah perjalanan yang panik ini, aku tiba-tiba menyadari bahwa pengetahuanku tentang formasi tampaknya agak kurang. Ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Dia ingin bertanya apakah ras True Demon punya pengetahuan formasi yang bisa dipelajarinya. Donari pasti tahu tentang hal-hal seperti itu, jadi dia tidak bisa bertanya langsung. Untungnya, ada banyak situasi di mana orang lain dapat menyimpulkan apa yang Anda coba katakan tanpa harus mengejanya. Tetua agung itu menatapnya dengan penuh penghargaan. Tuan muda, tampaknya Anda benar-benar telah menjadi sangat dewasa setelah perjalanan Anda ke dunia kultivasi. Anda selalu merasa bangga dan puas diri ketika saya menyuruh Anda belajar di masa lalu, merasa seolah-olah Anda telah mengetahui segalanya tentang formasi. Tuan muda memang jenius dalam hal ini, tetapi bidang formasi tidak terbatas. Bagaimana mungkin Anda sudah mempelajari semuanya? Lanjutnya sambil mengeluarkan token giok. Ini adalah kunci koleksi ras iblis sejati kita. Dalam hal pengetahuan formasi, perpustakaan ras iblis sejati kita tidak kalah dengan milik Raja Monster. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk belajar dengan baik. Terima kasih, tetua yang hebat. Zuan benar-benar senang. Lagi pula, masih ada 10 hingga 20% yang masih belum dipahami olehnya dan Xie Daoyun tentang formasi transportasi. Sekarang setelah mereka dapat menebus pengetahuan itu, mereka dapat kembali setelah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Zuan hendak pergi ketika tetua agung itu tiba-tiba memanggilnya. Ngomong-ngomong, kamu tampaknya sangat menyukai wanita-wanita itu. Namun, bermain-main dengan mereka sudah cukup. Bagaimanapun, mereka adalah spesies yang rendah. Mereka bukan jenis kita, jadi cara berpikir mereka akan selalu berbeda. Tentu saja, ekspresi Zuan berubah aneh, tetapi dia tetap setuju. Saat itu, seorang pelayan berlari mendekat dan berseru dengan panik, Penatua Agung, ada kabar buruk. Apa yang terjadi? Zuan menyadari bahwa orang ini adalah orang yang membawa Jiang Luofu dan Ji Xiaoxi ke bidang pengobatan. Dia langsung mendapat firasat buruk. Bab 2324, di bawah satu monster, di atas semua monster lainnya. Pelayan itu menatap Zuan dan langsung ragu-ragu. Tetua agung itu berkata, kamu bisa bicara. Pelayan itu berkata, orang ini membawa kedua wanita itu ke kebun obat dan semuanya baik-baik saja pada awalnya, tetapi kemudian manajer Pi muncul. Manajer Pi, ekspresi tetua agung berubah saat mendengar itu. Zuan penasaran, latar belakang macam apa yang dimiliki manajer Pi ini. Mengapa tetua agung itu bereaksi seperti itu? Pelayan itu menatap Zuan dengan saksama sebelum melanjutkan, begitu melihat pelayan tuan muda, manajer Pi merasa bahwa kedua wanita itu cantik, jadi dia ingin bersikap bebas terhadap mereka. Yang lebih tua melindungi wanita yang lebih muda, dan terjadilah konflik. Zuan menghilang sebelum pelayan itu menyelesaikan kalimatnya, langsung menuju ke ladang obat-obatan. Ekspresi tetua agung itu berubah. Dia segera mengikuti di belakang Zuan sambil berkata, Tuan muda, jangan bertindak gegabah. Zuan mendengus. Apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka sudah menginjak-injak wajahku. Tetua agung itu berkata sambil tersenyum pahit, jangan lupa bahwa manajer Pi adalah ajudan terpercaya sang penguasa. Penguasa sangat menyayanginya,
Tidak akan ada gunanya jika kau memprovokasi dia. Zuan mengerutkan kening. Dia bukan donair, jadi mengapa dia peduli dengan semua itu? Tetua Agung itu segera berkata, Tuan Muda, kami masih belum menerima warisan leluhur, jadi kami masih harus menunggu waktu yang tepat. Itu hanya beberapa wanita, tidak ada gunanya bersikap bermusuhan dengan manajer Pi. Zuan berkata sambil mendengus dingin, ada beberapa hal yang bisa kutolak, dan beberapa hal yang tidak bisa kutolak. Dunia monster adalah tempat yang berkuasa. Jika aku membiarkan wanitaku dicuri tepat di depan wajahku, bagaimana klan lain akan memandang ras iblis sejati kita? Merasakan kemarahan dalam suara Zuan, Tetua Agung itu kini benar-benar panik. Bukankah cara Tuan Muda menangani manajer Pi sebelumnya hebat? Anda bahkan memberinya seorang pelayan. Mengapa Anda tidak bisa tetap tenang kali ini? Ada sedikit kecurigaan dalam suaranya kali ini. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan berakhir terpeleset di sini. Namun, dia bereaksi cepat dan berkata, itu dulu, ini sekarang. Aku menyerah saat itu, namun aku belum pernah melihatnya mengingat kebaikan itu, dan itu hanya mendorong perilakunya. Jika aku mundur ke sini juga, bukankah dia akan menuntut sesuatu yang lebih tidak masuk akal dari ras iblis sejati di masa depan? Kemudian, semua klan lain akan berpikir bahwa ras iblis sejati kita mudah dimanfaatkan dan mencoba menggigit kita. Tidak peduli seberapa kuat ras iblis sejati kita tetap tidak akan mampu mengatasinya. Ketika mendengar apa yang dikatakan Zuan, Tetua Agung itu sedikit terharu. Kedengarannya masuk akal, manajer Pi ini benar-benar melewati batas. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, Tuan Muda membuat banyak alasan, tetapi pada akhirnya, itu karena Anda sangat peduli dengan para pelayan itu, bukan? Zuan merasakan nada bicara tetua itu lebih santai dan tahu dia baik-baik saja kali ini. Aku tidak akan menyangkalnya, itu sebagian alasannya. Sementara itu, mereka tiba di sebelah ladang obat-obatan. Ada sekelompok besar monster di daerah itu yang mengejek dan memprovokasi kedua wanita itu. Dari waktu ke waktu, mereka mencoba menyentuh wanita-wanita itu, tetapi Jiang Luofu selalu menghentikan mereka. Dia berdiri dengan protektif di depan Ji Xiaoxi untuk memastikan monster-monster cabul itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia menggunakan segala macam keterampilan untuk melindungi Xiaoxi. Ji Xiaoxi juga melakukan yang terbaik untuk membantunya menanggung sebagian beban, tetapi kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, ada sekelompok penjaga monster yang mengelilingi monster pucat dan gemuk. Dia memperhatikan situasi itu sambil tersenyum lebar. Ketika dia melihat kaki indah Jiang Luofu berayun-ayun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meniup peluit. Sang Tetua Agung tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Jiang Luofu. Tidak heran Tuan Muda sangat menyukainya. Mereka memang cantik. Kaki seperti ini tidak hanya menarik bagi anak-anak muda. Jika dia berusia 20 tahun lagi, mungkin dia pun akan tergoda. Wanita yang lebih muda itu bahkan lebih memikat, dengan kehadiran yang pemalu dan lembut yang dengan mudah memicu naluri protektif seorang pria. Gadis-gadis cantik, berhentilah melawan dan ikuti saja perintah manajer. Manajer itu sebenarnya sangat memanjakan orang lain. Benar sekali, manajer Pi sekarang adalah seseorang yang melayani satu monster, tetapi di atas semua monster lainnya. Selama kamu melayaninya, kamu dapat menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak terbatas. Jika kamu tidak mematuhinya, akhirmu hanya akan lebih buruk daripada kematian. Monster-monster itu terus terbang di sekitar para wanita itu sambil mengganggu mereka dengan senyum-senyum jahat. Meskipun mereka memiliki tubuh humanoid dengan 4 anggota tubuh, kulit mereka seluruhnya berwarna abu-abu. Ada 2 tanduk tajam di masing-masing kepala mereka, dan rahang bawah mereka panjang dan tipis. Kepala mereka seperti segitiga terbalik. Beberapa dari mereka memegang pedang di tangan, sementara yang lain bersenjatakan senjata yang menyerupai tombak. Mereka menyerang kedua wanita itu dari segala arah. Tetapi Jiang Luofu memiliki 8 pedang terbang, yang terbang di sekelilingnya, melindungi mereka berdua sepenuhnya sehingga monster itu tidak dapat mendekat sama sekali. Monster yang lebih rendah yang sangat menghormati monster putih gemuk itu tidak dapat menahan diri dan berteriak, apakah kalian akhir-akhir ini kelaparan atau semacamnya? Mengapa kalian tidak dapat menangani 2 wanita? Kulit monster yang lebih rendah itu berwarna coklat tanah, dan mulutnya yang besar menutupi hampir separuh wajahnya.
Itu dan benjolan-benjolan menjijikkan di sekujur tubuhnya membuatnya tampak seperti sejenis roh kodok. Ketika mendengar teriakannya, para penjaga tidak berani menahan diri lagi. Wanita ini memang agak sulit dihadapi. Semuanya, jangan bersikap lunak karena mereka wanita dan gunakan kekuatan kita yang sebenarnya. Sisanya menyatakan persetujuan mereka dan mulai menyerang kedua wanita itu dengan intensitas yang lebih besar. Jiang Luofu segera merasakan tekanan meningkat beberapa kali lipat. Dia merasa khawatir ketika beberapa pedang Ki hitam terbang maju dan langsung menembus monster di sekitarnya. Ah! Jeritan menyedihkan memenuhi udara satu demi satu saat monster-monster di sekitarnya semuanya terpaku di tempatnya. Para wanita itu berbalik dan melihat Su telah tiba. Ji Xiaoxi terkejut dan terperanjat, lalu berkata, Su. Jiang Luofu memotongnya dan langsung berteriak, Tuan. 1. Ji Xiaoxi segera bereaksi dan berteriak, Tuan. Wajah kecilnya memerah. Seluruhnya, wajah Jiang Luofu juga sedikit memanas. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya guru, dan itu di depan begitu banyak orang. Yang lebih penting, dia lebih muda darinya, dan dia adalah muridnya di kota Bright Moon. Dia tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak terlukiskan, serta sesuatu yang berbeda dan unik. Ketika melihat mereka berdua aman dan sehat, Zuan menghela napas lega. Ia juga sedikit terharu ketika mendengar kedua wanita yang gaya bicaranya sangat berbeda itu memanggilnya Tuan. Namun, ia segera fokus, mengalihkan pandangannya ke monster gemuk putih di depan. Ia tidak tahu seperti apa wujud asli monster itu, tetapi monster itu berkulit halus dan berwajah mirip Majin Buu, dengan cambang yang melilit di sekujur tubuhnya. Kedua makhluk itu tampak sangat aneh jika digabungkan. Kemungkinan besar, ini adalah manajer Pi yang dibicarakan oleh tetua agung itu. Ketika melihat apa yang dilakukan Zuan, wajah manajer Pi menjadi gelap. Roh kodok itu adalah yang pertama berteriak, berani sekali. Kamu benar-benar berani menyakiti bawahan manajer Pi. Apakah kamu berpikir untuk melakukan pengkhianatan? 1. Master, adalah Zuren. Huruf pertama terdengar seperti Zu. Ji Xiaoxi ingin memanggilnya, kakak besar Su, dan dalam bahasa Mandarin, mereka akan mengatakan, Su kakak besar, itulah sebabnya suku kata pertama yang diucapkannya adalah Su. Bab 2325, Kesalahpahaman. Ini semua salah paham, salah paham. Tetua Agung melangkah maju untuk meredakan situasi. Manajer Pi menjawab dengan acuh tak acuh, kesalahpahaman. Bawahanku tergeletak tak bernyawa di tanah. Kesalahpahaman macam apa yang mungkin terjadi? Para penjaga di belakangnya semua melangkah maju saat dia berbicara. 4 monster berkepala segitiga memiliki benda besar seperti perisai di lengan mereka. Saat mereka bergerak bersama, manajer Pi terlindungi dengan sempurna. Sementara itu, di paling depan ada 4 monster yang anggota tubuhnya berubah menjadi bilah. Mereka sedikit mirip dengan monster yang sebelumnya mengepung Jiang Luofu, tetapi mereka jelas lebih kuat dan memiliki level yang lebih tinggi. Ada juga 6 monster seperti penembak jitu yang tersebar di sekitar area tersebut. Busur mereka diarahkan ke Zuan. Tetua Agung itu menyeka keringat dingin di dahinya. Donair tidak melihat manajer Pi tadi. Dia mengira ada monster lain yang mengganggu pelayan wanitanya, itulah sebabnya dia bertindak lebih serius. Zuan sudah bergerak ke samping Jiang Luofu dan Ji Xiaoxi. Dia menepuk tangan mereka untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir. Seluruh tubuh Jiang Luofu tegang. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar rileks. Sungguh aneh, dilihat dari betapa berbedanya tindakan tetua agung itu, manajer Pi di sisi lain jelas merupakan orang yang luar biasa di dunia monster. Situasinya tidak terlihat baik bagi mereka. Namun dengan Zuan di sini, dia merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Diam-diam dia menatap Xiaoxi. Mata Xiaoxi berbinar-binar, penuh dengan sosok kakak laki-lakinya, Su. Jiang Luofu tidak bisa menahan tawa. Mengapa tiba-tiba aku bertingkah seperti gadis kecil? Roh kodok itu tiba-tiba menjawab dengan dingin, kalau begitu, karena sekarang kau sudah tahu, bukankah seharusnya kau meminta maaf dan menebus kesalahanmu? Ya, ras iblis sejati kami pasti akan mengganti kerugianmu kali ini, kata tetua agung itu sambil tersenyum minta maaf. Donair adalah harapan seluruh ras iblis sejati, jadi mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Bahkan bangkrut demi menghindari bencana pun sepadan. Tapi kenapa Donair tidak datang ke sini untuk menyambut manajer Pi? Suara roh kodok itu tiba-tiba menjadi lebih keras.
Dia menatap Zuan dengan pandangan tidak senang. Manajer Pi yang gemuk dan berkulit putih mengangkat dagunya seakan menganggap dirinya tak tertandingi di dunia. Tentang itu, tetua agung itu sedikit gelisah. Ia teringat apa yang Donair katakan kepadanya selama perjalanan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba membujuknya lagi. Donair, cobalah bicara dengan lebih lembut, dan masalah ini akan baik-baik saja setelah ini. Zuan mengangguk, lalu menoleh ke sisi lain dan berkata, apakah manajer Pi bisu? Awalnya, tetua agung itu mengira Donair akan mendengarkan nasihatnya dan mulai merasa senang. Saat itu, senyum di wajahnya membeku. Ia tercengang. Ketika mendengar itu, manajer Pi menatap Zuan dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Anda telah berhasil mengendalikan manajer Pi untuk +100 +100 +100. Meskipun dia benar-benar merasa tidak nyaman, suaranya masih lembut dan sedikit memikat. Zuan berkata sambil tersenyum, jadi manajer Pi tidak bisu. Kalau begitu, tiba-tiba dia menatap roh kodok di sebelahnya. Jika manajer Pi belum mengatakan apapun, apakah kamu perlu berbicara menggantikannya seolah-olah kamu memiliki segalanya? Kamu pikir kamu siapa? Sebagai penguasa dunia itu sendiri, dan sebagai seseorang yang telah menduduki jabatan tinggi selama beberapa waktu, kini ia memancarkan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Kau, roh kodok itu langsung merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah saat Zuan menatapnya. Merinding memenuhi sekujur tubuhnya, dan dia begitu takut hingga dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bukan hanya dia, bahkan manajer Pi merasa sedikit takut dengan penampilannya dan secara refleks mundur selangkah. Namun dia langsung bereaksi, yang aku layani adalah Monster Lord. Semua orang harus menghormatiku. Kenapa aku harus takut? Dia membusungkan dadanya lagi. Hah, sepertinya kau menjadi jauh lebih berani selama kita berpisah, Donair. Saya pernah mengunjungi dunia kultivasi dan mempelajari adat istiadat mereka. Ketika seorang pria pergi selama 3 hari, dia harus dipandang dengan mata baru, kata Zuan dengan tenang. Sang tetua agung begitu gugup hingga dia hampir mencabut jenggotnya. Bagaimana kita bisa membereskan situasi ini sekarang? Anda telah membuat manajer ini melihat Anda dalam sudut pandang yang sama sekali berbeda, seperti yang diharapkan, manajer Pi mencibir. Alasan dia datang ke sini tentu saja bukan karena 2 wanita cantik. Itu sebenarnya karena dia mendengar bahwa tuannya baru saja bertemu dengan Donair, namun alih-alih membunuh Donair seperti yang diharapkan, tuannya malah memuji Donair. Manajer Pi tiba-tiba merasakan bahaya ketika dia memikirkan betapa menarik dan cerdasnya Donair, jadi dia datang ke sini untuk melihatnya. Dia berencana untuk menggunakan kedua wanita cantik itu untuk sedikit menekan Donair. Jika Donair bersikap seperti yang pernah dilakukannya di masa lalu, kemungkinan besar dia akan menyerah begitu saja. Mungkin dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan para wanita itu. Dengan begitu, manajer Pi dapat melampiaskan kekesalannya dan juga menjatuhkan Donair. Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tetapi mengapa orang ini tidak memainkan kartunya secara normal? Dia menjadi marah karena malu. Manajer ini melihat bahwa kedua pelayan wanita itu tidak disiplin dan membantu mendidik mereka sedikit. Tidak menerima ucapan terima kasih adalah satu hal, tetapi Anda benar-benar berani menyakiti orang lain. Mengapa aku membutuhkan orang lain untuk mendidik rakyatku? Balas Zuan sambil menoleh dengan dingin. Meskipun dia dilindungi oleh sekelompok tentara, manajer Pi masih sedikit takut dengan tatapan itu. Donair tampaknya sedikit berbeda dari biasanya hari ini. Roh kodok pun tersadar kembali ke dunia nyata. Kalau aku diam saja saat majikanku dizalimi, aku pasti akan menanggung akibatnya. Saat kita kembali nanti, dia menatap para penjaga kuat di sekitarnya dan menenangkan diri. Dia berdeham dan berteriak, Donair, jangan berpikiran sempit. Para pelayan wanita yang kau berikan kepada Tuan tidak bagus dan hancur setelah dipermainkan beberapa kali. Kedua pelayan wanita ini jauh lebih baik daripada yang lain dalam penampilan dan fisik, dan dilihat dari sifat keras kepala mereka, mereka pasti lebih tangguh. Serahkan mereka kepada Tuan dan kami tidak akan repot-repot menindaklanjuti masalah pembunuhan bawahan Tuan lagi. Semua penjaga menatap Zuan dengan pandangan mengejek saat mendengar itu. Ada penghinaan dan cemoohan di mata mereka. Bagaimanapun juga, dunia monster adalah tempat yang di mana yang kuat berkuasa. Pria ini sangat lemah sehingga sebelumnya dia benar-benar telah memberikan wanita-wanitanya kepada manajer, jadi tindakan hari ini jelas hanya gertakan.
Dia tetap akan menyerahkan wanita-wanitanya dengan mudah. Wajah Ji Xiaoxi sedikit memucat. Dia secara refleks bergerak mendekati Zuan. Jiang Luofu memeluknya erat-erat dengan ekspresi penuh amarah. Zuan mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, tombak di tanah melesat keluar. Tombak itu bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga menyerupai bintang jatuh. Para penjaga di sekitar manajer Pi merasa ngeri. Para penjaga yang membawa perisai dengan cepat mengambil posisi bertahan di depannya. Namun tombak itu terlalu cepat, dan sudutnya sulit ditebak. Tombak itu menembus celah di antara dua perisai. Kekuatan luar biasa yang dibawanya membuat dua penjaga yang membawa perisai itu goyah dari sisi ke sisi. Sementara itu, tombak itu tidak berhenti dan menusuk langsung ke roh kodok itu. Tombak itu terus bergerak, menyeret tubuh kodok itu dari tanah dan hanya berhenti saat memaku mayat itu ke pohon besar yang berjarak puluhan meter. Mayat roh kodok itu menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Donair berani melakukan ini. Aku benar-benar mati meskipun berada di balik perlindungan yang begitu ketat. Monster-monster lainnya akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Semua pengawal manajer Pi menghunus senjata mereka dan mengepung Zuan. Namun, saat mereka menatapnya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Donair, ini hanya salah paham. Manajer Pi menelan ludah dengan susah payah. Jika tombak itu diarahkan padanya, dia pasti sudah mati. Orang bijak tahu bahwa sebaiknya ia tidak bertarung saat peluang tidak berpihak padanya.